Selain itu, di dalam abad virtualitas, agama juga berselingkuh dengan budaya populer. Di dalam aneka media yang melahirkan pemikiran tentang populisme agama. Saya jelaskan dalam Bayang-Bayang Tuhan, Agama dan Imajinasi, ini buku terbaru saya tahun 2011. Dengan catatan, jangan kira bahwa saya itu ustadz gitu. Mentang-mentang saya menulis buku tentang agama, bukan berarti saya ustadz. Tapi saya mencoba melihat fenomena keagamaan dari kacamata kebudayaan yang selama ini jarang orang mau melakukan itu gitu. Gagasan dunia yang dilipat juga memberikan pengaruh fundamental pada pemikiran seni dan desain sebagai asal saya. Perkembangan teknologi informasi digital telah mengubah cara kerja, produk, dan pengalaman seni dan desain. Kondisi virtualitas seni dan desain membentangkan pertanyaan filosofis eksistensial tentang makna seni dan desain bagi manusia dan kemanusiaan. Sebagaimana saya tulis dalam buku saya yang kata orang buku yang paling tidak dimengerti dari sekian buku saya yang tidak dimengerti, yaitu buku Multiplicitas dan Diferensi. Karena pendekatannya adalah pendekatan filsafat, fenomenologi. Cuman kurang lebih buku ini ingin bercerita bahwa banyak hal yang berubah dalam dunia kehidupan kita. Dulu kita bermain di sawah dengan pohon pisang, dengan pohon bambu. Sekarang kita bermain dengan sesuatu yang tidak ada. Itulah game yang sekarang itu. Satu yang maya virtual, tidak bisa kita pegang dan sebagainya. Nah, kita sedang beralih dalam dunia itu. Nah, sehingga seni dan desain juga mengalami perubahan. Kemudian gagasan dunia yang dilipat dan gagasan-gagasan turunannya seperti yang ditulis di dalam beberapa buku di atas, boleh dikatakan adalah teks yang terbuka, yang membentangkan sebuah ruang pembacaan yang terbuka dan cara pembacaan yang plural yang kadang-kadang juga tidak terbayangkan. Keterbukaan ini diperlihatkan oleh fakta bahwa beberapa buku saya dibaca oleh pembaca-pembaca yang sangat beragam, yang berasal dari berbagai disiplin keilmuan dengan beragam model pembacaan dalam berbagai ruang pembacaan yang kreatif dan produktif, sehingga mampu memproduksi aneka pembacaan, interpretasi, dan pemaknaan yang plural. Ada berbagai pembacaan yang unik tentang dunia yang dilipat. Misalnya, sebagaimana yang terjadi di sebuah perguruan tinggi Yogyakarta beberapa tahun lalu, di sana buku saya Dunia yang Dilipat itu dikaji seakan-akan seperti sebuah kitab kuning. Jadi setiap hari itu dibahas satu ayat, besok satu ayat lagi, sampai satu surat, nah sampai tamat. Jadi berarti seperti orang mendaras kitab kuning. Nggak tahu apakah khatam Quran setelah baca buku Dunia yang Dilipat atau enggak, saya nggak tahu itu. Nah, ada lagi pembacaan militer. Di mana Dunia yang Dilipat dibaca oleh seorang jenderal, dan jenderal itu mengatakan bahwa Dunia yang Dilipat dianggap sebagai informasi kultural dalam kajian taktik dan strategi militer. Seorang jenderal ini yang membaca Dunia yang Dilipat sebagai informasi penting dalam kajian dan analisis militer. Berbagai konsep dasar yang dijelaskan di dalam buku ini seperti abnormalitas, ekstasi, subculture, anarkisme, gaya hidup konsumerisme, dan sebagainya dipandang sebagai konsep yang penting dalam kajian militer, terutama karena semuanya dianggap berkaitan dengan persoalan keamanan. Tapi jangan anggap saya adalah tentara ya. Tapi pemikiran saya singkatnya dipakai oleh tentara, oleh militer. Nah, di dalam program studi ilmu politik di sebuah perguruan tinggi di Bandung yang saya tidak mau sebutkan, Dunia yang Dilipat malah dijadikan sebagai buku wajib. Hal ini disebabkan bahwa di dalam buku ini dianggap banyak sekali konsep-konsep yang fundamental dalam pemahaman dunia politik kontemporer, seperti konsep hiperrealitas, simulasi, imagologi, deteritorialisasi, dan kronopolitik. Dunia politik di abad informasi tidak dapat mengelak dari pengaruh abad informasi melalui perkembangan virtualitas politik. Tapi sekali lagi, mentang-mentang buku saya digunakan sebagai buku wajib di dalam fakultas politik, saya sama sekali bukan ahli politik. Saya tidak mau menyaingi Pak
Pak Indra Piliang yang hari ini hadir. Selain itu, dunia yang dilipat di dalam beberapa kasus juga mampu menggerakkan tindak penciptaan karya. Saya kira di beberapa perguruan tinggi di Bandung, di Bali dan sebagainya, ada beberapa seniman yang berkarya menggunakan beberapa konsep di dalam buku saya, Hipersemiotika, Dunia yang Dilipat. Bahkan yang unik, ada seorang seniman di Bali yang sampai hafal buku saya, Hipersemiotika. Coba tanya ke dia, halaman 5 apa isi Hipersemiotika tanpa dia pegang buku saya itu, dia tahu, dia hafal kata-katanya. Nah, sampai begitu di di Bali terjadi. Di Bandung ada seorang penulis novel yang juga menjadikan Dunia yang Dilipat sebagai inspirasi dalam berkarya. Begitu juga ada di Jakarta, ada seorang penulis tentang pembelajaran yang cukup dikenal. Dia juga mencoba mengeksplorasi beberapa konsep dasar dalam buku saya Dunia yang Dilipat itu ke dalam konsep-konsep pembelajaran. Jadi saya sangat bersyukur bahwa beberapa konsep itu dikembangkan oleh orang lain secara lebih spesifik. Dunia yang Dilipat dalam skala mikro mampu menggerakkan kesadaran dan imajinasi dan fantasi, baik individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Ini banyak sekali orang-orang yang datang ke saya mengajukan satu hal yang aneh-aneh. Mungkin saya ceritakan satu hal yang aneh ini. Saya kebetulan main ke Batu, Malang. Tiba-tiba ada sekelompok LSM di sana, anak muda gitu, mengajukan diri ke saya, Pak, kami bikin program, kami mau hidup dengan Bapak 1 minggu di dalam dunia hiperrealitas. Seperti apa? Saya bilang, ya nanti lihat saja. Nah, alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi konsep itu. Tapi sebagai sebuah usulan, konsep, imajinasi, menurut saya itu satu hal yang patut diapresiasi.